Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, malam yang ke-15 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 2 Februari 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan membaca syarahna Al-Jadid fi syarhi kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu iyyakum, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang membaca bab yang baru, bab yang ke-42. Bab yang baru yaitu bab yang ke-42. Penulis mengatakan babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Kemudian ini adalah bab yang disebutkan oleh penulis, dan bab ini adalah ayat surat Al-Baqarah ayat 22. Surat Al-Baqarah ayat 22. Dan surat Al-Baqarah ayat 22 ini akan lebih jelas apabila dibaca dari surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadalah kalian seluruhnya kepada Rabb kalian
yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yaitu yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai firasyan, hamparan, dan langit sebagai bangunan, dan menurunkan dari langit air, mengeluarkan dengannya dari buah-buahan atau berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu dalam keadaan kalian mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 22. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, atau makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Seluruh manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang menciptakan mereka dan menciptakan orang-orang sebelum mereka, dan yang memberikan rezeki kepada manusia dan menjadikan bumi ini rata seperti lantai. Mereka bisa tinggal di atas muka bumi ini. Kemudian Allah lah yang menurunkan air dari langit, air yang menyuburkan tanah-tanah sehingga menghasilkan buah-buahan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu tidak boleh disekutukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah makna dari ayat ini, yang mana sesuai dengan babnya adalah janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Artinya yang paling berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, dan seluruh manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk diibadahi. Maka tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Baik. Apa faedah dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan tentang sebagian nikmat Allah atas makhluknya. Yaitu Allah lah yang mencipta, Allah lah yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tumbuhan. Itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat ini adalah menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena hanya Allah yang Maha Pencipta. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah." Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Artinya apa? Yang mencipta segala sesuatu ini, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Yang tidak mencipta tidak berhak untuk diibadahi. Yang mencipta segala sesuatu ini, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Kita berdoa kepadanya, kita meminta kepadanya, kita bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya kepada Allah? Karena dialah Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya. Jadi ada kaidah mengatakan bahwa tauhidul uluhiyah yastalzimu mutadamminun li tauhidur rububiyah. Siapa yang beribadah kepada Allah semata, berarti secara tidak langsung dia mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta.
Ini kalau seandainya ada orang begini, berdoa. Doanya kepada siapa? Allah. Secara tidak langsung, dia dengan begini, dia menyatakan hanya Allah lah yang menciptanya, hanya Allah yang mengaturnya, hanya Allah lah yang berkuasa atasnya. Itu namanya tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Mentauhidkan Allah secara ibadah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ini berarti secara tidak langsung dia mengakui bahwa hanya Allah lah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Contoh kita tadi sholat. Sholatnya untuk siapa niatnya? Untuk Allah. Hanya untuk Allah, tidak ada untuk yang lain. Maka secara tidak langsung kita mengakui Allah lah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pemberi ganjaran pahala sholat. Kalau kita sholatnya hanya karena Allah, maka berarti secara tidak langsung kita mengakui bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk memberi ganjaran. Hanya Allah yang paling berhak untuk memberi ganjaran. Nah, contoh yang lain juga nuntut ilmu di sini. Menuntut ilmu. Kalau seandainya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung dia meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Nuntut ilmunya bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan hanya karena disuruh, tetapi benar-benar ingin mendapatkan ilmu agama karena Allah. Benar-benar ingin tahu agar hilang kebodohan di dalam diri. Maka pada saat itu secara tidak langsung berarti dia mengakui hanya Allah yang memberikan ganjaran. Hanya Allah yang memberikan pahala. Tiada sekutu bagi Allah. Jadi kaedahnya begitu. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka secara tidak langsung dia mengakui Allah lah yang Maha Pencipta, mengatur, berkuasa. Itu kaedah di dalam tauhid. Siapa yang beribadah kepada Allah semata, secara tidak langsung berarti dia mengakui bahwa hanya Allah yang memberi ganjaran pahalanya. Hanya Allah yang memberi pahala atas amal ibadah dia. Tiada sekutu bagi Allah. Itu kaedah penting. Ya. Kebalikan dari kaedah itu yaitu tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah pencipta, pengatur, berkuasa, maka semestinya dia berdoa, beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, menuntut ilmu hanya karena Allah. Karena tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, yastalzimu tauhidal uluhiyah. Itu kaedah di dalam tauhid. Harus dipahami baik-baik agar tidak salah. Ya. Saya ulangi kaedahnya ada dua. Yang pertama, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Apa maknanya dalam bahasa Indonesia? Yang mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya, maka wajib baginya beribadah hanya karena Allah. Wajib baginya beribadah hanya karena Allah. Salat hanya karena Allah, puasa hanya karena Allah, berdoa hanya kepada Allah. Nah, itu seperti itu. Kemudian kebalikannya, siapa yang beribadah hanya karena Allah, maka secara tidak langsung dia meyakini bahwa yang mencipta, mengatur, berkuasa satu-satunya hanya Allah. Paham ya? Itu kaedah, dua kaedah itu. Nah, kemudian hubungan ayat ini dengan bab adalah ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhi kesyirikan.
baik secara lahiriah atau secara sembunyi-sembunyi. Ya, baik secara lahiriah atau secara sembunyi-sembunyi. Contoh misalkan secara sembunyi-sembunyi yang tidak dirasakan oleh orang. Kesyirikannya. Contoh. Kalau bukan karena satpam, niscaya saya tidak akan selamat. Nah, ini keliru. Yang menyelamatkan adalah Allah. Satpam hanya penyebab. Kalau bukan karena kepintaran saya, niscaya saya akan miskin. Nah, ini keliru. Karena yang memberikan kekayaan hanya Allah. Kalau bukan karena ketegasan saya, maka niscaya saya akan lemah. Ini keliru. Karena ketegasan hanya sebab yang memberi kekuatan hanya Allah SWT. Nah, itu sering diucapkan oleh manusia. Kalau karena bukan si fulan saya ini mungkin nggak tahu nasibnya gimana. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh adalah semuanya karena Allah. Kemudian penyebabnya juga si fulan. Nah, begitu. Jadi, ayat ini menunjukkan fala taj'alu lillahi andadan. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu. Sekutu dalam hal apapun. Dalam hal tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah yaitu beribadah hanya kepada Allah. Tauhid rububiyah yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang maha pencipta, pengatur, berkuasa, tidak ada sesuatu, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami ya. Jadi tema kita adalah diharamkan membuat sekutu-sekutu bagi Allah. Baik sekutu di dalam tauhid uluhiyah atau sekutu dalam tauhid rububiyah. Sekutu dalam tauhid rububiyah bagaimana? Oh, ada yang mengatur selain Allah. Ada yang mengatur gunung Merapi selain Allah. Ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Nah, ini keliru. Saya pernah dengar ceramah orang bilang begini, hati-hatilah bupati-bupati ini bahwa handil bakti ini dimiliki oleh wali fulan. Makanya jangan sampai kadaba adab lawan wali fulan. Nah, ini keliru. Ya. Ini namanya tidak bertauhid rububiyah. Karena yang bisa membahayakan, memberikan bahaya, memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tidak boleh kita menjadikan sekutu bagi Allah dalam perkara tauhid rububiyah. Dalam perkara tauhid rububiyah. Tidak boleh juga kita menjadikan sekutu bagi Allah dalam perkara ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, berdoa. Tidak boleh tujuan kita hanya Allah. Kemudian niatan ingin dapat pahala kita hanya Allah. Niat beribadah kita hanya karena Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Semua aktivitas ibadah kita. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir. Nuntut ilmu sekarang yang saya ulang-ulang dari tadi. Itu hanya karena Allah. Bukan karena selain Allah SWT. Kenapa kita beribadah hanya karena Allah? Karena hanya Allah yang maha pencipta. Pengatur, berkuasa, pemberi ganjaran. Tidak ada yang bisa memberi ganjaran kecuali Allah SWT. Ya. Ada orang sholatnya riya. Ingin dilihat agar dipuji. Ingin dilihat agar diberi hadiah, riya. Maka nanti di akhirat dia akan disuruh minta.
idhabu ila alladhi kuntum tura'una fi. Pergi kalian kepada orang yang kalian riai selama hidup di dunia. Kamu sholat kan karena dia. Kamu nuntut ilmu kan karena dia. Pergi minta pahala di sana. Nggak ada yang ngasih. Kenapa tidak ada yang ngasih? Karena yang memberi pahala satu-satunya hanyalah Allah. Nah, makanya dalam ibadah harus mentauhidkan Allah. Tidak boleh menjadikan sekutu bagi Allah di dalam tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah. Bisa dipahami ya? Contoh misalkan nih, perkataan Abdullah bin Abbas. Coba silahkan baca. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bab ke-42, janganlah membuat sekutu-sekutu untuk Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, yang artinya, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 22. Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, membuat andad, yakni sekutu-sekutu, ialah perbuatan syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam, yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu hai fulan, serta demi hidupku, atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, janganlah Anda sebutkan si fulan atau si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Coba perhatikan di sini. Fala taj'alu lillahi andan. Fala taj'alu lillah. Janganlah jadikan untuk Allah anda dan sekutu. Sekutu itu teman, tandingan. Itu makna sekutu. Sahib, teman, atau an-nadhir, tandingan. Nggak boleh menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah. Dalam hal apa? Dalam hal uluhiyah atau rububiyah. Uluhiyah itu apa? Ibadah. Jadi ibadahnya hanya untuk Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Salat hanya karena Allah. Baca Quran hanya karena ingin pahala dari Allah. Macam-macam ibadah, seluruh jenis ibadah. Menyembelih hanya karena Allah. Bernazar hanya karena Allah. Nah, ibadah. Sedangkan rububiyah apa? Kekuasaan. Kekuasaan hanya milik Allah. Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Yang mencipta hanya Allah. Yang mengatur hanya Allah. Yang memberikan manfaat hanya Allah. Yang menahan mudarat hanya Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Kededa wali-wali yang memberikan manfaat. Gak ada wali kutub jaga kutub selatan, kutub utara. Banjarmasin ini jaga oleh kutub. Gak ada. Yang ngatur hanya Allah SWT. Itu maksud daripada jangan jadikan untuk Allah sekutu. Sekutu di dalam perihal kekuasaan. Hanya Allah yang paling berkuasa. Mengatur, mencipta, berkuasa. Makanya orang bertauhid itu tidak pernah takut. La yakhafu fillahi lawmata la'im. Dia tidak pernah takut untuk menegakkan tauhid. Walaupun banyak yang mencela. Enggak ada urusan. Kita tidak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Bukan orang yang sudah mati yang mencipta, yang berkuasa.
Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan. Ini yang saya sebutkan tadi. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Beribadah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Contoh, minta tolong, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ya. Kenapa hanya kepada Allah? Jawabannya ini. Jadi dia seperti begini gambarannya. Nah, kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Karena ini. Karena hanya Allah yang punya kuasa. Hanya Allah yang mengatur. Hanya Allah yang mencipta. Menahan mudarat. Menahan kebaikan, keburukan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, paham ya? Jadi sistemnya begini. Kenapa beribadah hanya kepada Allah? Kayak ini. Kemudian, kalau orang meyakini ini, maka dia harus ke sini. Jadi sistemnya, saya hapus ini. Kalau orang meyakini ini, maka dia harus begini. Kalau orang meyakini hanya Allah yang mengatur, mencipta, berkuasa, mempunyai kekayaan, mempunyai kekuasaan, mempunyai kekuatan, maka dia beribadah hanya kepada Allah. Paham? Itu yang saya katakan tadi, tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhidur rububiyah. Siapa yang beribadah hanya kepada Allah, berarti secara tidak langsung dia mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Saya ulangi, siapa yang beribadah hanya kepada Allah semata, secara tidak langsung dia berarti meyakini Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Kebalikannya, siapa yang mengakui Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, maka dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Paham ini? Ya. Maka nggak boleh orang mengatakan, kalau bukan karena satpam, maka niscaya banyak pencuri. Nggak boleh. Itu bertentangan dengan mana? Ini atau ini? Rububiyah nomor 1 atau uluhiyah? Hah? Kalau kada lihai aku tadi kecelakaan. Masuk mana? Nomor 1. Sama seperti Karun. Karun lain Kirun lah. Karun. Karun tuh orang paling kaya. Dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini sugih karena pintarnya aku. Nah, ini bertentangan mana? Ini atau ini? Ini. Paham sekarang? Bedanya? Nah, ini yang kadang sering kurang dipahami. Saya kemarin ke mana? Lereng Gunung Merbabu. Itu waktu itu diceritakan di situ meletus gunungnya. Kemudian gara-gara katanya kuncennya mati. Ahli kuncinya yang memegang kuncinya itu mati. Nah itu bertentangan mana? Ini atau ini? Nomor 1 atau nomor 2? Sering kita begitu. Sering kita begitu. Ya. Harus meyakini bahwa hanya Allah yang Maha Pengatur, Berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama misalkan ada seorang penceramah mengatakan begini. Hati-hati ketulahan. Hati-hati kualat karena itu bertentangan dengan mana? Hah? Nomor 1. Kenapa?
Karena tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat itu minta tolongnya hanya kepada Allah. Coba perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas. Kita baca pelan-pelan. Ibnu Abbas ini siapa? Siapa yang tahu? Ibnu Abbas. Ada yang tahu? Nabi itu nama bapaknya siapa? Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Taib. Abdullah, bapaknya Nabi itu punya saudara. Namanya Al-Abbas. Namanya siapa? Al-Abbas. Berarti Abbas apanya Nabi? Paman. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah bin Abbas apanya Nabi? Sepupu. Berarti orang dekat dengan Rasul. Sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ahli ilmu, ahli tafsir. Ahli ilmu, ahli tafsir. Nah, Abdullah bin Abbas berkata, dalam menafsirkan ayat tersebut, ayat Al-Baqarah 22, mengatakan, membuat andadan, sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Nah, ini yang mana? Saya ulangi perkataannya. Dengarkan baik-baik. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Ada semut di atas batu, batunya hilang, malam pulang. Kelihatanlah. Semutnya kelihatanlah. Enggak. Nah, menjadikan sekutu bagi Allah seperti itu. Kada kelihatan. Kira-kira itu perbuatan apa? Syirik apa? Ria. Orang ria itu tidak terlihat. Kenapa? Karena urusannya di mana? Di hati. Contoh kita sholat tadi sama-sama. 3 saf. Siapa yang benar-benar sholat karena Allah. Siapa yang sholatnya hanya karena ingin dilihat. Tidak ada yang tahu. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Allah. Baik. Ulun bertakun sekarang. Kalau sudah paham itu ria adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Dan itu perkara kolbu. Itu berkaitan dengan nomor 1 atau nomor 2? Hah? 2. Alhamdulillah. Berarti sudah paham. Riya itu berkaitan dengan tauhid ibadah. Beribadahnya menjadikan sekutu bagi Allah. Niatnya bukan lurus kayak ini. Kan agama kita itu salah satu namanya adalah Al-Hanif. Agama lurus. Lurus itu langsung dari hamba kepada Allah. Kalau riya enggak. Kenapa? Beramal ingin dilihat agar dipuji. Dia beramal beramalnya karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia. Lihat, gambarnya sudah kayak ini. Kalau orang ikhlas enggak, terus lurus. Tapi kalau orang ria beramal karena Allah, tapi ingin dilihat oleh manusia agar dipuji oleh siapa? Manusia. Jadi begini. Nah, ya, itu apa? Ria. Bertentangan dengan mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Paham sudah ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, ria itu
seperti semut hirang di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Kelihatan lah. Semut tertawa aja kan nggak kelihatan. Ya. Riya begitu tidak terlihat. Ulun pernah ada hadis menarik. Jadi jangan, dan riya ini berat. Ya. Karena urusannya urusan hati. Dan jangan tertipu dengan pandangan manusia. Wah, si fulan ahli jihad. Pernah itu kejadian di zaman Rasul, hadis riwayat Bukhari. Dianggap bahwa si fulan ini kalau sudah berperang paling semangat, paling pemberani. Orang-orang menganggap dia ahli jihad. Datang Rasulullah mengatakan, huwa min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Berdasarkan wahyu tentunya. Seorang sahabat heran. Kenapa? Yang kita lihat orang ini semangat ibadah. Kenapa dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli neraka? Akhirnya ini orang berperang diikuti oleh seorang sahabat yang heran tadi. Ternyata saat dia berperang, dia terluka, tidak tahan menahan lukanya, maka gagang pedangnya dia letakkan di tanah, ujung pedangnya diletakkan di dada, lalu dia tancapkan badannya. Berarti orang tersebut apa? Bunuh diri. Maka jangan tertipu dengan pujian manusia. Nah, jangan tertipu dengan siapa? Pujian manusia. Nah, karena dia tadi seperti semut hitam di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Sangat sulit terlihat. Ya. Apalagi kalau benar-benar memang bepadah riya. Adalah orang bepadah. Ada orang kisahnya. Dia sholat. Kemudian orang-orang di belakang memuji sholatnya. Sholatnya lawas. Sujudnya, rukuknya lawas, sujudnya lawas. Orang-orang di belakang memujinya. Lawasnya lah sholatnya. Tapi orang yang sholat ini belum puas. Ada sebuting lagi bebuhannya ini kada memujinya. Pas dia sholat, dipuji sholatnya, bagus bacaannya, bla bla bla. Karena dia tidak sabar, akhirnya paling. Aku gin puasa aja sih. Artinya puasaku kenapa kada dipuji gitu nah. Pahamlah biar. Nah, orang ria itu tidak akan pernah ngomong. Dan kita tidak boleh menilai si fulan ria, si fulan ria. Kenapa? Karena urusannya di dalam hati. Itulah yang disebut oleh Abdullah bin Abbas. Dia lebih tersembunyi daripada semut hitam di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Sedikit lanjutkan sebelum adzan. Demi Allah, yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku. Kalau orang bersumpah, hanya boleh dengan nama apa? Allah. Demi Allah saja. Tidak boleh dia tambahi demi Allah dan demi hidupku dan demi hidupmu. Enggak boleh. Kenapa? Karena ini menjadikan sekutu bagi Allah. Nomor mana? Nomor 1 atau nomor 2? 1 atau 2? Yang 1 angkat tangan. Yang 2 angkat tangan. Nah, 2. Ya. Kenapa? Karena sumpah adalah ibadah. Maka tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Enggak boleh menjadikan sekutu kepada Allah dalam sumpahnya. Jadi di zaman sekarang anak muda banyak. Ya. Demi apapun coba. Nah, ini kada boleh. Ini syiriknya banyak nih, demi apapun berarti macam-macam. Ya. Ada orang lagi biasanya sebagian orang Banjar kadang-kadang. Demi Allah, demi Rasulullah, ulun kada menjuntan. Ini enggak boleh. Hanya khusus demi
Allah. Kenapa? Karena sumpah yang mengucapkan kata demi, wa, ba, ta, itu ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Makanya wallahi, billahi, tallahi, itu hanya boleh. Adapun wallahi, wa rasulullahi, ini gak boleh. Kenapa? Karena sumpah hanya milik Allah. Belum pernah diundang ke Dubai. Ada tulisan Dubai atau mana itu? Wan Nabi. Ini nggak boleh. Demi Nabi. Nggak boleh. Boleh nggak bersumpah demi Nabi? Nggak boleh. Kenapa Ustaz? Kita kan berarti tidak menghormati Nabi. Bukan. Kita malah menghormati Nabi. Jangan sampai menjadikan Nabi sekutu bagi siapa? Allah. Hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Paham ya? Jadi hati-hati ini dirubah nanti. Caranya jangan sampai mengatakan seperti itu. Atau kalau bukan karena anjing kecil, orang ini tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Nah, ini nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Alhamdulillah. Berarti paham Bian sudah. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumah, ini tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Dan ucapan seseorang kepada kawannya, atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Semuaan ini atas kehendak Allah dan pian. Dannya yang bermasalah. Dannya menunjukkan kepada apa? Kesetaraan, kesamaan. Ini nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2? Khilaf di antara para ulama. Jawabannya adalah nomor 1. Karena berkaitan dengan kekuasaan. Semua ini berataan karena Allah dan karena pian. Nah itu salah. Yang bujur gimana? Semua ini berataan karena Allah kemudian pian. Jangan pakai dan. Yang bujur apa? Kemudian. Kenapa? Karena kalau dan itu sama. Kalau kemudian itu berarti turun. Nah, itu. Jadi tetap kita menghormati orang. Ya. Ini jalan nih pian yang kalau bukan karena Allah kemudian pian, kadada jalan nih. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh kalau dan. Kalau bukan karena Allah dan pian, kita mati berataan di sini. Nah, ya. Itu enggak boleh pada ikhwan dirahmati Allah. Taib. Dan juga ucapan seseorang, kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Yang bermasalah apa? Dan. Ini nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Dan janganlah Anda sebutkan si fulan, si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadap Allah. Riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Taib. Silahkan azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik. Silakan dibaca. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka," yang artinya barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan menyatakan hasan dan Al-Hakim menyatakannya sahih. Taib. Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail. Bin Nufail. Dan beliau dari orang Quraisy juga. Quraisy itu siapa sih? Quraisy itu adalah kakek Nabi yang ke-10. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama. Bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir. Fihir adalah kakek Nabi yang ke-10. Inilah Quraisy. Ini kan kalau keturunan itu kecil, semakin besar, semakin jauh, itu kan semakin besar. Nah, Quraisy itu suku Quraisy, yang artinya kakek keturunan Nabi yang ke-10. Nah, termasuk daripada Umar bin Khattab bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW dari beliau suku Quraisy. Taib. Umar bin Khattab adalah orang kedua terbaik di atas muka bumi ini. Setelah para Rasul, para Nabi. Para Rasul, para Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Orang kedua terbaik. Ini mengalahkan seluruh wali-wali. Mau wali kutub, wali badal, wali gauth, wali santri, wali murid. Kalah semua dengan Umar bin Khattab. Karena di Banjar ini sedikit-sedikit wali, sedikit-sedikit wali. Ya. Makanya saya singgung masalah itu. Umar bin Khattab mengalahkan seluruh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah, ya, maka dia telah kafir atau syirik. Yang pertama yang harus dipahami, bersumpah itu ibadah. Bersumpah itu apa? Ibadah. Seperti kita sholat, seperti kita puasa, seperti kita. Maka bersumpah ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena di dalam sumpah terdapat pengagungan. Coba, kapan seseorang bersumpah? Hah? Ketika ingin sumpah itu pengertiannya apa sih? Menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Nah, itu sumpah. Menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Ada maling tertangkap di masjid. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Abah Ulun, demi Mama Ulun. Ulun kada menyuntan. Kecuali, nah sama aja, kecuali. Ya. Sumpah itu adalah menyebutkan yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Berarti sumpah adalah ibadah. Dan kalau ibadah tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, itu maksudnya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Saya ingin menjelaskan sisi kafirnya dari mana, sisi syiriknya dari mana. Ya, ini kita berbicara di sini. Ya, sumpah itu termasuk di sini. Ini sumpah. Termasuk ibadah. Sisi kesyirikannya dari mana? Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kita ketika mengagungkan, maka wajib mengagungkan hanya Allah. Ketika orang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia mengagungkan selain Allah. Kesyirikan pengertiannya apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah. Ini kesyirikan pengertiannya. Nah, kalau orang bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, itu berarti menyamakan selain Allah, dalam hal ini adalah Rasulullah, dengan Allah dalam perkara ibadah. Ibadahnya apa di sini? Sumpah. Yang mana di dalam sumpah ada apa? Pengagungan. Nah, begitu cara berpikirnya. Begitu cara mengapa bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan. Karena di dalamnya menyamakan selain Allah, dalam hal ini Rasulullah, abah, mama, keturunan, dengan Allah dalam perkara ibadah. Ibadahnya apa? Sumpah. Kenapa? Karena di dalam sumpah ada pengagungan. Berarti seakan-akan dia mengagungkan Allah, tapi juga mengagungkan selain Allah. Nah, syirik kan sama. Di situ cara berpikirnya, kesyirikan. Paham ya? Nah. Kalau ulun bertakon sekarang, meolah kopi pahit, kopi manis, diandak di buncur rumah, kesyirikan dari sisi mana tuh? Dengan penjelasan ulun tadi. Coba, ini kayaknya mendapat kaum
menjawab dapat hadiah Kai. Hah? Orang mau olah kopi pahit, kopi manis, andak di buncur rumah. Atau biasanya andak di bawah pelaminan. Itu kesyirikan dari sisi mana? Siapa yang menjawab, jawabannya bujur dapat hadiah dari Bang Jain. Hah? Nah, coba. Bismillah. Yang pertama Ustadz dari Tauhid Rububiyah. Karena hanya Allah yang bisa menahan mudarat dan juga mendatangkan manfaat. Dan menyediakan kopi seperti Ustadz sebutkan tadi dengan harapan bisa menahan mudarat Ustadz. Dengan harapan bisa menahan mudarat. Lanjut. Ada lagi jawaban tambahannya? Dan yang bisa menahan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menahan mudarat hanya Allah. Pertanyaan ulun, dari sisi mana kesyirikan itu? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara bisa menahan mudarat Ustaz. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara menahan mudarat. Selain Allah yang pian maksud siapa? Yang diberikan sembahan berupa kopi tadi Ustaz. Yang diberikan siapa sih Dinto? Allah. Wallahu a'lam. Bujurlah. Ada yang ingin menambahkan? Ulun belum tentu bujur tuh. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin ada yang lebih bagus jawabannya. Pertanyaan ulun. Mau olah kopi pahit, kopi manis, andak di buncur rumah. Andak di bawah pelaminan. Itu adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Dari sisi mana kesyirikannya? Sebagaimana yang sudah ulun jelaskan tadi. Mun kedada yang melawan berarti bujur sih, Den. Hah? Santri, hadiah lo. Kashful Anwar. Imam Bukhari, Muslim. Baihaqi. Hah? Siapa yang bisa jawab? Hah? Taib. Hah? Sudah. Silakan. Dari segi tauhid rububiyah Ustadz. Uh-huh. Karena meyakini bahwasanya kopi yang diandak di rumah itu memiliki kekuatan yang bisa dianggap bisa menolak bala atau bencana atau musibah semacamnya. Begitu menurut. Tambah jauh pian jawabannya. Ingat. Ulun akan beri kunci. Kesyirikan itu kuncinya penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Baik ibadah atau kekuasaan. Nah, orang membuat kopi pahit, kopi manis, diandak di buncur rumah, itu adalah kesyirikan. Dari sisi mana? Nah, kada paham berarti pian nih. Hah? Meminta sesuatu bukan dari Allah. Tapi dari siapa? Jin. Lalu apa hubungan dengan kopi tadi? Jin mintanya kopi pahit, kopi manis. Tahu dari mana? Kada begayaan. Taib. Belum pas lagi jawaban pian. Tapi sedikit beliau itu. Siapa ngaran pian? Faisal. Sedikit benar. Jadi gini. Kopi pahit, kopi manis. Hendak buncur rumah. Ini tujuannya untuk apa? Menolak bala. Agar pengantinnya kada kesurupan. Agar pengantinnya kuat. Kada siup. Agar di rumah terjaga.
Ini berarti kan meminta agar jangan datang bala. Itu masuk mana? Meminta, ya Allah, jauhkan bala. Masuk mana? Ibadah atau kekuasaan? Hah? Ibadah. Berarti di dalam praktek tadi terjadi penyamaan kepada selain Allah, dalam hal ini jin, dengan Allah di dalam perkara ibadah, yaitu minta ditolak bala. Berdoa agar jangan datang bala. Disitulah letak apa? Kesyirikannya. Paham? Pahamlah Mas Mahdan. Berarti kesyirikannya dalam perkara ibadah atau kekuatan? Ibadah. Bisa dipahami itu. Dapatlah hadiahnya. Taib. Ulun belum ngasih hadiah karena belum pas. Ya, belum pas jawabannya. Nah. Kita lanjut. Silakan. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan, yang artinya bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selainnya. Paham perkataan ini? Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengambil surat Al-Quran sebanyak 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pakai perantara, langsung. Karena sering masuk keluarnya rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, perhatikan perkataannya. Bersumpah bohong, sumpah tapi dusta. Dengan menyebut nama Allah. Jarsidin, demi Allah, aku kada menyuntan. Tapi dia sebenarnya bohong. Tapi memakai nama Allah. Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah. Lebih aku sukai. Wah, bohong masa disukai? Daripada bersumpah jujur. Tapi dengan menyebut nama selain Allah. Contoh misalkan. Demi Rasulullah, demi Abah Ulun, demi Mama Ulun. Ulun kada menyuntan. Memang Sidin kada menyuntan. Tapi masalahnya bersumpahnya dengan demi selain nama Allah. Mana yang lebih berat Pak dosanya? Ulun contoh. Ini bersumpah demi Allah ulun kada menyuntan. Tapi bohong nih. Tapi bersumpahnya dengan nama Allah, demi Allah. Kalau ini jujur, demi Rasulullah, demi Abah, demi Mama, demi keturunan, ulun kada menyuntan. Jujur Sidin kada berdusta. Mana yang lebih berat antara hijau, biru atau habang? Khilaf di antara ulama. Ada yang habang, ada yang hijau. Nah, ini dibuka lagi pertanyaan. Siapa yang bisa menjelaskan pilih habang kenapa, pilih biru kenapa? Dapat hadiah. Kalau bujur. Ulun ulangi. Yang biru berkata, demi Allah ulun kada menyuntan. Sidin menyebut nama Allah, tapi berdusta. Sebenarnya Sidin menyuntan, cuma bersumpahnya dengan demi Allah. Padahal Sidin berdusta. Cuma bersumpahnya demi Allah. Satu. Yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Rasulullah, demi Abah Ulun, demi Mama Ulun, demi apa saja. Ulun kada menyuntan. Jujur Sidin.
cuma bersumpah dengan nama selain Allah. Mana yang lebih berat dosanya? Habang atau angkat tangan? Yang mana? Kak, pilih yang mana? Nah, Ketua Yayasan pilih mana? Angkat tangan, ayo. Nah, yang pembaca. Ini Mas, yang membaca. Yang merah, Ustaz. Karena Yang mana? Yang merah. Yang merah. Kenapa? Yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, tapi dia jujur. Karena lebih berat itu karena dia bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara sumpah, walaupun itu jujur. Sedangkan yang pertama tadi yang warna biru, walaupun dia bersumpah dengan nama Allah, walaupun dia berbohong, namun dia tidak menyamakan selain Allah dengan Allah, namun dia termasuk dosa besar. Ini dosa besar, kalau ini? Syirik. Syirik. Lebih besar mana? Syirik. Pahamlah? Nah, dapat hadiah kayak itu. Nah, nanti dikasih hadiahnya. Ya? Paham sekarang? Itu maksud dari perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada yang lebih besar dosanya dibandingkan kesyirikan. Tidak ada yang lebih besar dosanya dibandingkan kesyirikan. Padahal kadang-kadang kita tuh cuma berkata-katanya. Alhamdulillah kalau bukan karena Allah dan pian ulun miskin seumur hidup. Salah itu. Ada kata dan. Walau hanya sekedar ucapan. Gak boleh. Paham ya pada ikhwah? Nah ini ulun bertakun sekarang. Banyak gak tersebar yang sumpah-sumpah selain nama Allah tadi? Itu bahkan dianggap biasa. Dan itu kebodohan. Demi Allah, demi Rasulullah. Apalagi anak-anak muda kadang-kadang. Demi apapun coba. Nah, itu syiriknya ganal mana itu? Demi apapun berarti mensyirikkan Allah dengan apapun. Kalau dia berkata demi Allah, demi Rasulullah berarti dia mensyirikkan Allah hanya dengan siapa? Rasulullah. Ini demi apapun berarti berataan. Nah ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati Allah. Terakhir. Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqulu ma sya'allahu wa sya'a fulanun, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulanun." Yang artinya, janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Baik. Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat Nabi. Dan Hudzaifah ini disebut dengan sahibu sirri Rasulillah. Sahabat rahasianya Rasulullah. Apa maksudnya sahabat rahasia? Yang memegang rahasia-rahasia Rasulullah itu adalah Hudzaifah. Termasuk di dalamnya nama-nama siapa? Nama-nama orang-orang munafik. Rasulullah SAW hanya memberitahu kepada Hudzaifah. Tidak ada yang lain. Ya, hanya memberitahu kepada Hudzaifah, tidak ada yang lain. Nah, beliau berkata, janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Salahnya di mana di sini? Hah? Dan. Yang benar bagaimana? Kemudian. Bahasa Arabnya wa atau thumma. Wa itu salah, thumma itu benar. Tetapi katakanlah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak si fulan. Nah, lanjut. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, beliau adalah seorang tabi'i, murid dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
murid dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan ini juga sama kesalahannya dengan kata-kata dan. Itu enggak boleh. Dan itu artinya sama. Allah dengan kamu sama. Dan itu enggak boleh. Alhamdulillah selesai bab yang ke-43. Ini pertanyaan berhadiah tadi kada setiap malam lah. Jangan-jangan nanti datang untuk hadiah. Jangan. Datangnya karena ilmu. Taib. Ini inisiatif ulun aja sebenarnya. Taib. Ini pertanyaan. Ulun ingin bertanya tentang nafkah suami. Ini berupa apa saja? Coba. Pelajaran kita tauhid. Pertanyaannya nafkah suami. Pokoknya pian kajian di mana saja. Ini nanti santri-santri dari ustadz. Kalau jadi ustadz pasti tuh. Judulnya apa saja. Pasti pertanyaannya tentang keluarga banyak. Ya. Tapi tidak mengapa ditanyakan. Tentang nafkah suami ini berupa apa saja. Karena suami tidak pernah memberi uang bulanan untuk keperluan rumah. Kadang saya beli sendiri dari pemberian orang tua. Apakah saya tetap harus taat kepada suami? Sedangkan kondisi ibu saya dalam keadaan usia senja dan perlu pendampingan dalam hal akidah. Ibu tinggal sendirian di rumah. Suami tidak mengizinkan ibu tinggal di rumah kami. Dan beliau juga tidak mau tinggal di rumah ibu. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak dan sebagai istri? Kalau ditanya apa nafkah suami? Pertama, sandang. Sandang itu apa? Pakaian yang dipakai. Termasuk di dalamnya baju, sendal, rumah, alat transportasi, alat komunikasi itu sandang. Sandang. Pangan, makanan. Papan. Papan adalah rumah. Ya, sandang termasuk di dalamnya, kalau di zaman sekarang, skincare. Nah, itu sandang tuh. Harus tukarakan, kan? Bayi hakim hendak bebini harus tukarakan. Nah, jangan sekedar hanya bebini saja, enggak boleh. Harus disediakan. Itu termasuk di dalam nafkah. Termasuk di dalam nafkah. Kalau dilihat dari pertanyaan ini, suami zalim. Kenapa? Karena tidak pernah memberi uang bulanan. Ya, ulun bertanya ulun menjawab sesuai dengan pertanyaan. Tidak pernah beri uang bulan itu gimana ceritanya? Modal kemaluan saja hidup. Gak boleh. Harus ngasih uang bulanan. Ya. Lalu sikap istri bagaimana dalam hal ini? Antara dua. Pertama, nasihati suaminya agar bekerja memberi nafkah. Agar bekerja memberi nafkah. Yang kedua, datangkan apa itu yang pertama tadi, sembari juga datangkan keluarga istri dan keluarga suami. Ini keluargamu tidak mau kerja sebagai suami saya. Gimana ceritanya? Datangkan. Hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kata Allah, datangkan saksi dari keluarga istri, saksi dari keluarga suami. Kalau tidak mau bekerja juga, maka dia berhak untuk berpisah. Kenapa? Karena sang istri wajib taat. Khawatir nanti kalau tidak diberi nafkah, sang istri tidak taat. Seperti yang disebutkan di sini. Kapan istri boleh menggugat cerai? Perhatikan para suami. Istri boleh menggugat cerai saat dia khawatir dirinya sudah tidak bisa taat lagi karena kelakuan suami. Baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik nafkahnya. Ulun kada kawal lagi setelah lawan sidin. Kenapa? Tidak bisa bakti nanti. Kenapa? Kadang beri nafkah. Boleh. Syarat sah istri menggugat cerai jika tidak sanggup lagi untuk taat kepada suami karena kelakuan suami. Paham ini pada ikhwah? Wallahu a'lam. Bolehkah meminum obat penunda haid agar bisa beribadah full 1 bulan dengan niat agar dapat beribadah dan meraih pahala apalagi di 10 malam terakhir? Jawabannya boleh. Tetapi lebih baik tidak.
Boleh, tetapi lebih baik tidak. Boleh pun ada syaratnya. Syaratnya diizinkan suami. Yang kedua, dibolehkan oleh dokter. Tidak berbahaya. Tetapi lebih afdal, biarkan saja sebagaimana sewajarnya seorang perempuan dapat haid setiap bulan termasuk Ramadan. Kalau di luar Ramadan, kita qadha, selesai urusan. Ustaz, kadang-kadang haid saya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wanita haid tidak tertahan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan hanya untuk wanita yang tidak haid, yang suci, bukan. Lailatul Qadar untuk yang beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Baik dia haid ataupun tidak haid. Maka yang lebih afdal adalah tidak meminum pil penahan haid. Wallahu a'lam. Saya seorang kepala rumah tangga, seorang suami dan seorang ayah dari 3 putra-putri saya. Qadarullah, saat ini saya bekerja pada suatu perusahaan yang mengharuskan setiap pagi bekerja hingga malam, bahkan sampai larut malam. Dan ini setiap hari saya lakukan, terkadang hari Ahad pun bekerja juga, sehingga dengan hal tersebut membuat waktu saya berada di rumah sangat sedikit sekali. Kewajiban saya sebagai suami dan ayah untuk membimbing keluarga terlalaikan. Pertanyaan saya, apakah saya telah berbuat zalim terhadap keluarga? Alhamdulillah pekerjaan saya halal dan nafkah rumah tangga suami terpenuhi. Maka jawabannya tidak zalim. Tetapi jika ada waktu libur, gunakanlah berlibur dengan keluarga. Ada istilah family time, waktu keluarga. Ada istilah itu. Jangan pas lagi libur, bapak mau unjun. Ya, jangan. Sudah sepekanan bekerja sampai malam, kemudian pas hari Ahad mau unjun. Nah, kapan sama anaknya? Kapan sama istrinya? Jadi tidak mengapa seperti itu. Tetapi jika ada waktu kosong, maka sediakanlah waktu untuk anak-anak dan istri. Wallahu a'lam. Apakah boleh seorang anak marah kepada orang tua karena orang tua tetap ngeyel tidak mau ke dokter, padahal anak tidak itu takut terjadi apa-apa dengan orang tua? Tidak boleh. Tidak boleh. Anak marah kepada orang tua tidak boleh. Ulun pernah mendapatkan kasus, Ustadz, ini ada bapak tidak mau dibawa ke rumah sakit, padahal kata dokter ini harus dioperasi, bagaimana caranya? Maka jawabannya adalah dibujuk dengan perlahan. Jangan pernah ngangkat suara di hadapan orang tua meskipun engkau benar. Karena itu adalah modal kehancuranmu di dunia jika engkau mengangkat suara meskipun benar. Hancur sehancur-hancurnya orang yang pernah mengangkat suara di hadapan orang tuanya meskipun dia benar. Wallahu a'lam. Saat ayah dan ibu saya menikah dahulu, lalu bagaimana Ustaz? Ya sudah. Rayu dengan perlahan. Ada orang marah kepada ayahnya. Ini Ustaz, ayah sudah dibilang jangan makan durian, malah durian aja. Itu darahnya tinggi gara-gara durian. Maka enggak boleh seperti itu. Harus perlahan. Harus perlahan. Pengalaman ulun, pengalaman. Kadang kalau ingin nasihatin orang tua, padahal sudah lama ngobrol tuh di rumah, ngobrol lama. Kena pas hendak bulik, buka pintu mobil, kena ulun bepandir pelan banget. Kedua sahagian kayak itu lagi, masuk ulun pada mobil. Hanya beberapa kata. Tidak boleh ngangkat suara di hadapan orang tua. Sama sekali. Karena itu termasuk kedurhakaan. Ya. Jadi ingat mama rahimahullah. Ketika dalam keadaan koma karena masih sadar. Pertanyaan yang paling sering ulun tanyakan. Mak, pian ridho kah lawan ulun? Itu aja. Karena kalau orang tua ridho, jaminannya surga.
Itu harus dipertahankan. Bagaimana orang tua, abah, mama ridho kepada kita. Nah, wallahu a'lam. Terakhir, saat ayah dan ibu saya menikah dahulu, penyebutan bin pada ayah saya itu salah. Harusnya Utang Rahimat bin Samsudin. Tapi saat akad disebutnya dengan Utang Rahimat bin Rahimat. Pertanyaannya, apakah pernikahan ayah dan ibu saya sah? Sah saja. Yang penting yang menikah si Utang. Ya, sah saja. Bagaimana status saya sebagai anak? Apakah saya anak sah? Sah saja. Saya sendiri juga terlanjur menikah dengan menggunakan nasab bapak saya tersebut, Utang Rahimat. Apakah pernikahan saya dengan istri saya sah saja? Sah, semuanya sah. Jangan takut. Ini biasanya para ikhwah. Ini orang-orang yang baru berhijrah kemudian mengingat-ingat. Kira-kira kita ini anak sah adalah. Nah, itu. Ya. Akhirnya takut serangan. Ini bisikan iblis mengganggu manusia. Dan begini, iblis itu mengganggu manusia dari sisi kiri. Sisi kiri itu apa maksudnya? Syahwat, lalai. Dahulu kada sholat, dahulu kada puasa, dahulu suka maksiat, minum, khamar, judi, wanita. Sekarang sudah istiqamah, diganggu lewat kanan. Kanannya apa? Ah, sholatku bujur kadalah. Wuduku bujur kadalah. Ini habis kencing, membersihkan, Mbah Tuhan hendak keluar, kayaknya pina ada keluar pulang, masuk lagi sidin. Imam sudah komat sudah. Ya, imam sudah sholat, bla bla. Sidin masih keluar masuk kamar mandi. Kapan selesainya? Ketika imam salam. Keluar dari kamar mandi, sudah lubui awak. Basah. Itu bisikan syaitan. Jadi syaitan itu mengganggu dari dua sisi. Yang suka syahwat, diganggu syahwatnya. Kalau sudah mulai istiqamah, diganggu sisi kanan. Apa? Berlebih-lebihan dalam beribadah. Ada orang sholat. Pernah orang sholat di sampingnya. Tahiyat. Kada selesai tahiyatnya. At-tahi. Ya Allah, Yolan ini mengganggu mana orang sholat nih. Ya. Maka yang disebut tahi lagi. Nah, ini hakiki, jelas kisah nyata ini di gaulun masalahnya. Karena tidak selesai, imam kan terus baca sampai salam. Ya, sampai salam. Setelah salam dia nangis. Kenapa? Kenapa nangis coba biar? Bacaannya kada selesai sampai tahi aja tadi. Itu dia. Nah, itu bisikan syaitan. Ya, itu bisikan syaitan. Nah, ini yang bisa disampaikan pada ikhwah. Semoga ini mohon maaf terlalu panjang ya. Tapi isanya memang jam 8 ya. Jam 8. Ya, yang bisa disampaikan. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.